السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا لا الله الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للمتقين وأرسل رسوله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون رحمكم الله، اتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Majlis Jum'ah Al-Murabbi rahimakumullah. Layak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas hadirnya tahun 2024 saat ini. Bagi seorang muslim beriman dan berilmu, datangnya tahun baru 2024 ini sungguh sayukianya dan seharusnya menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah ada relevansinya pembahasan antara tahun baru Masehi dengan ajaran Islam? Jelas ada. Karena apa? Karena hadirnya tahun 2024, hadirnya tahun Masehi maupun tahun Hijriah. Mengapa terjadi pergantian tahun? Terjadi pergantian tahun karena ada perjalanan waktu. Perjalanan waktu terjadi karena terjadinya perjalanan matahari dan bulan. Perjalanan matahari dan bulan itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, manakala teliti dalam membaca Al-Qur'annya, misalnya sampai surat Yunus, maka ketika sampai ayat 5, insya Allah pasti akan ketemu firman Allah, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar, dialah Allah yang menjadikan bulan bercahaya, dan dialah Allah yang menetapkan manzilah-manzilah perjalanan keduanya. Untuk apa? Lita'lamu, agar kalian mengetahui adadas sinina, perhitungan tahun, wal hisab, dan perhitungan waktu. Dari ayat ini jelas memberikan petunjuk waktu itu terjadi, waktu itu berjalan karena ada manzilah-manzilah perjalanan matahari. Apalagi di situ menggunakan kata wa qaddarahu, dan menakdirkan, menetapkan perjalanan matahari dan bulan itu. Maka perjalanan matahari melahirkan kalender Masehi, perjalanan bulan melahirkan kalender Hijriah. Maka dengan lahirnya, hadirnya tahun baru 2024 ini sesungguhnya bagi insan, seorang muslim beriman dan berilmu, mentadaburi dan akhirnya mensyukuri, oh ini adalah perubahan waktu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya, kapan sesungguhnya waktu itu mulai ada? Kapan yang disebut waktu? Ada menit berganti, ada detik berganti menit, ada menit berganti jam, ada jam berganti hari, hari berganti minggu, bulan, tahun, dan siklusnya seperti itu. Mulai kapan itu terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Kalau jamaah sekalian tadarus Qur'annya sampai surat At-Taubah, ketika sampai ayat 36, insya Allah pasti akan menjumpai firman Allah,
inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun itu adalah 12 bulan. Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Jadi bahwa satu tahun itu 12 bulan, baik tahun Masehi maupun tahun Hijriah, itu sesungguhnya yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah mulai menetapkan itu? Dan inilah berarti perhitungan waktu mulai terjadi yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini betapa kita sebagai seorang muslim beriman dan berilmu semakin kuat kekaguman kita terhadap kekuasaan Allah, kemahakuasaannya Allah, kemaha berilmunya Allah. Mulai sejak menciptakan langit dan bumi sudah didesain sedemikian rupa bahwa perhitungan waktu ditetapkan berdasarkan peredaran matahari dan sekaligus peredaran bulan. Bahwa kalau kemudian yang menemukan kalender Hijriah adalah muslim, bahkan kemudian ternyata yang menemukan kalender Masehi adalah non-muslim, itu adalah merupakan bukti rahman kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha berilmu, Allah maha pemurah, maka Allah berhak memberikan ilmunya kepada semua manusia. Tidak ada satu ayat maupun satu hadis pun yang menyatakan bahwa Allah hanya akan memberikan ilmunya kepada seorang muslim beriman saja, tidak ada. Tetapi Allah memberikan ilmu kepada an-nas al-insan, itu artinya semua manusia. Bahkan kalau kita tarik lebih awal lagi, ketika Allah menciptakan Adam yang disiapkan untuk menjadi khalifah pengatur bumi, maka Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a. Allah memberikan ilmu segalanya kepada Nabi Adam. Seluruh manusia adalah keturunan Adam. Nah, maka Allah pun juga berjanji akan memberikan ilmu kepada semua manusia. Itu sebabnya apakah ilmu yang dihasilkan kebetulan ditemukan oleh non-muslim seperti kalender Masehi, maupun ilmu yang ditemukan oleh seorang muslim seperti kalender Hijriah, kalau dilihat dalam perspektif Al-Quran sesungguhnya sumbernya sama, tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, alhamdulillah, bagi muslim Indonesia, bagi seorang muslim punya dua kalender. Kalender Masehi yang sesungguhnya dilegitimasi oleh Al-Quran secara prinsip, juga punya kalender Hijriah yang lebih jelas. Dalam surat At-Taubah itu dinyatakan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan kalau itu kalender Hijriah ada 4 bulan haram, bulan yang mulia. Oleh karena itu ketika hadir tahun baru Masehi, maka layak seorang muslim beriman dan berilmu melihatnya dalam perspektif Al-Quran. Kalau itu cara melihatnya, maka akan bertambah kekaguman kita, akan bertambah keimanan kita, akan bertambah mahabbah kecintaan kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala demikian maha kuasa, demikian maha berilmu, sehingga segalanya ditata sejak awal. Di dalam surat Yasin
Ayat 38, insya Allah jamaah akan menemukan sebuah firman Allah, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dan di antara tanda kekuasaan Allah itu adalah matahari yang berjalan sesuai dengan orbitnya. Zalika takdirul azizil alim. Itulah takdir Allah, ketetapan Allah. Jadi kalau begitu, lahirnya hadirnya tahun 2024 maupun nanti hadirnya tahun baru Hijriah, dua-duanya adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pertanyaan berikutnya, kalau waktu itu diatur sedemikian rupa oleh Allah, sesungguhnya untuk apa pentingnya waktu? Ternyata waktu adalah modal utama yang pertama untuk beribadah. Orang boleh punya segalanya, tapi kalau waktu sudah habis dan sudah selesai, tidak ada lagi kesempatan ibadah. Oleh karena itu di akhir surat Al-Hijr ayat 99 Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai ajal tiba. Maka bagi seorang muslim beriman, ketika kolbunya sadar, dibimbing oleh iman dan ilmu, setiap terbit matahari layak menyatakan alhamdulillah. Kenapa kalau matahari terbit dari timur alhamdulillah? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi. Sesungguhnya Allah menerima taubat manusia sebelum matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, tanda kehidupan ini akan selesai dan taubat manusia sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa ketika matahari terbit dari timur layak menyatakan alhamdulillah? Itu artinya Allah masih memberikan waktu kita untuk dua hal. Satu, untuk meningkatkan amal saleh, dan yang kedua untuk bertaubat manakala ada dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala fenomena alam yang terjadi, kita mampu merefleksikan iman kita dengan panduan Al-Quran, sehingga dengan demikian akan semakin leluasa ibadah kita. Berkaitan ibadah, maka poros utama, bekal yang tidak kalah pentingnya adalah kolbu. Secara fisik orang bisa beribadah dengan baik, tapi kalau satu saja hatinya tidak ikhlas, maka itu akan sangat merusak serangkaian ibadah yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam rangka menjalani kehidupan di tahun 2024 ini, perhatian kita tentang tugas utama kolbu layak diingat kembali. Ada tiga hal, ada tiga tugas utama hati kita. Yang pertama, hati itu adalah untuk beriman, karena rumah iman itu adalah kolbu. Perhatikan di surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu kalau belum masuk di hati, maka keislamannya bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugas yang pertama, adalah hati itu untuk beriman. Yang kedua, hati tugas kolbu itu adalah untuk bertakwa. Masih di dalam surat Al-Hujurat, ya. Innal ladzina yaghuduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Para sahabat, orang-orang yang merendahkan suaranya, menahan suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda akhlak mulia dan hormat, itu pertanda hatinya telah diuji oleh Allah untuk bertakwa. Jadi takwa itu sumbernya adalah kolbu. Kalau kolbunya bertakwa, maka lahirlah ketakwaan yang disebut amal saleh. Yang ketiga, tugas kolbu yang utama adalah
untuk meningkatkan kualitas amal soleh. Amal itu disebut amal soleh manakala satu, didorong oleh iman, yang kedua dilaksanakan secara benar sesuai syariat Islam, dan yang ketiga adalah dengan penuh keikhlasan. Maka ayat terakhir dari surat Al-Kahfi itu, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Setelah disebutkan bahwa Allah adalah Tuhan, manusia adalah Allah yang Maha Ahad, baru disebut amal saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Ini artinya amal saleh baru disebut saleh manakala dasarnya iman. Yang ketiga, sebuah amal disebut amal saleh manakala ada keikhlasan di hati. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ibadah apapun tidak boleh bercampur syirik, dan syirik yang paling berbahaya adalah syirik khafi, syirik terselubung dalam hati yang namanya riya. Itulah 3 tugas utama kolbu. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemampuan untuk senantiasa mengingat tugas kolbu ini, sehingga ibadah kita ke depan terkawal dengan baik. Tidak hanya sah secara syariat pelaksanaan fisik, tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran ada keikhlasan dalam hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi man tawakkala ilaihi bisidqi niyyatihi kafa, wa man tawassala ilaihi bittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila daris salamah. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha mastata'tum, liqaulihi ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wal aqsa wal filastin. Allahumma sallimna wal muslimin wal aqsa wal filastin. Allahumma sallimna wal muslimin wal aqsa wal filastin. Allahumma tawwil a'marana fi sihhati wal afiyah, wa tawwil a'marana fi najahi was sa'adah, wa tawwil a'marana fil ibadati wal khairi was salamati wa husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قامها الله وأدامها وجعلني من صالح أهلها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله.